tes tes واحد اثنان ثلاثة نبدأ بالبسملة. Pas dapat Cina kayaknya ini nih jalannya mungkin terima bismillah, apply aja, coba apply dan alhamdulillah diterima. Pengen Cina kenapa? Karena kan Berarti dari tes beasiswa awalnya emang ada syarat harus bisa bahasa Mandarin? kalau dari pertama sampai ke sana nol. Oh, nol. Iya, pas Betul. sampai ke bandara pertama, heran, nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma bahasa Mandarin. Bahasa Untung Mandarin. ada dari algoritma sebelumnya, dari history, dari analitik kita lihat, kita bagi untuk kita tentukan konten selanjutnya, cara pengeditan dan cara pengambilan gambar. Itu dia. Oh, berarti dipikirin sampai situ, sampai ke analitik, abang analisa Iya, gitu ya? betul. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Nara bro, narasis kembali lagi di Naratilfas. So hari ini sangat spesial, kita kedatangan seorang tamu, yang seorang narasumber yang sejatinya beliau ini adalah YouTuber lah. Tapi ya nanti kita tanyakan apa beliau setuju disebut sebagai seorang YouTuber. Assalamualaikum. Ya, kita sambut siapa lagi kalau bukan Bang Muhammad Hanif Hasballah. Terima kasih sudah diundang ke Naratilfas. Senang sekali bisa berada di sini. Iya. Semoga kita sama-sama belajar, Sama-sama. ingin tahu banyak hal juga dari Bang Hekal. Ya, sama-sama bermanfaat lah semoga ya. Amin. Oke, seharusnya saya yang terima kasih nih Bang. Abang udah mau jauh-jauh, apalagi lagi hujan nih kan. Dari tempat tinggal datang ke sini kemari khusus hanya memenuhi undangan podcast yang ya sederhana ini yang low budget ini. Luar biasa. Oke nih Bang, kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu nih. Kita ngomongin tentang masa lalu Abang nih, sekolahnya asalnya dari mana? Aslinya Abang ini kalau yang saya lihat di video itu Lamlo atau gimana? Aslinya dari mana Abang nih? Oke, baik. Saya perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Muhammad Hanif, lahir tahun 90. 90. Aslinya di PD ya. Oh, PD. Lahirnya itu di Tiju. Kalau ibu asli Tiju, kalau ayah itu Lamlo, Lamlo. Kota Bakti. Jadi besar sampai SMA di Sigli. Di Sigli, di PD lah depannya ya. Kuliah baru merantau ke Banda Aceh. Berarti emang dari SD sampai SMA tuh di Sigli semuanya? Ya, alhamdulillah. Habis itu baru setelah selesai SMA pindah ke Banda. Ya, betul. Sekarang alhamdulillah sudah tinggal di Banda. Sudah tinggal di Banda juga, warga Banda Aceh ya. Itu kuliah di mana Bang? Kuliah di Teknik Sipil Unsia. Oh, Unsia. Lighting 2008. 2008. Habis itu baru, menariknya di sini naraprodanasis beliau ini setelah lulus S1 rupanya berangkat ke luar negeri, tepatnya di Cina gitu Bang ya. Nah, itu nggak langsung Nggak berangkat langsung, ya. nggak Lulus, langsung. alhamdulillah 2013. Sempat berkarir di bidang dikit, kerja lah. Ya. Alhamdulillah ya. 2 tahun. Kemudian berangkat ke Cina 2015. 2015 itu beasiswa. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa langsung dari CSC. Oh gitu, dari luar Pemerintah negeri. Cina. Oh, pemerintah Cinanya. Habis itu baru berangkat ke sana. Akhirnya kuliah sana S2 Ya, selama 2 tahun. Alhamdulillah di sana selesai kuliah selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Selesai 2018 sudah selesai. Dan main-main di Cina, ya main-main lah. Teman istri juga Ya. selama setahun. Oh, Pertengahan hampir akhir, sekitar Oktober 2019 pulang ke sini. Bismillah menetap di sini. Oh, berarti sebelum S2 emang sudah menikah dulu. Habis itu baru berangkat ke sana. Alhamdulillah jumpa jodohnya di Cina juga. Oh, di Cina Ya, juga. menikah 2018 di tahun lulus, di awal-awal tahun lah. Lulusnya di pertengahan tahun. Oh, berarti istri kuliah di sana juga. Ya, alhamdulillah, Oh, jumpa gitu di ya. sana. Jadi cinta Beda- bersemi di Cina lah istilahnya. Beda kampus, beda bidang, beda jurusan juga. Alhamdulillah jodoh. Ketemu lah di sana. Yang ketemu orang Aceh juga ya. Ya, alhamdulillah orang Aceh. Biasanya kan agak susah nemunya gitu kan. Apalagi orang Aceh di luar negeri. Ya, alhamdulillah kalau udah jodoh ya. Udah jodoh Ada aja namanya. jalannya. Pasti ada jalannya. Oke Bang, kita bahas tentang Cina nih. Apa menariknya sih kuliah di Cina sampai Abang pengen kuliah di Cina gitu? Kalau ditanya kenapa Cina ya, alhamdulillah udah rezekinya sih. Tapi pengen juga. Pertama rezeki berarti ya. Kita kan apalagi masa-masa lulus kuliah pengen lanjut sekolah, kan banyak seminar di Aceh tentang informasi beasiswa, Betul, apalagi ke luar negeri. Semangat ikut semua. Pas dapat Cina kayaknya ini nih jalannya mungkin terima bismillah, apply aja, coba apply dan alhamdulillah diterima. Pengen Cina kenapa? Karena kan
bahasa Mandarin itu kan salah satu bahasa yang kuat di dunia. Kalau usernya ada yang bilang itu nomor 1, ada yang bilang nomor 2. Terus budayanya, peradaban Cina kuno kan seperti yang kita tahu lumayan maju, bagus lah. Terus Cina sekarang perkembangannya cepat. Dari 2008 hingga di 2015 cepat sekali. Jadi saya pengen lihat juga perkembangan di Cina gimana sampai bisa bersaing dengan negara maju dari negara berkembang. Itu aja. Berarti sebelum beasiswa itu emang pernah coba-coba beasiswa lain juga? Kalau nge-apply, yang serius nge-apply cuma ke Cina aja. Cuma Kalau Cina yang aja. lain cuma minat, Cari informasi gitu. Ikut seminar aja. Berarti emang awalnya emang sudah mau ke Cina gitu ya? Atau ada negara lain yang sebelum ke sana? Alhamdulillah apply yang pertama ke Cina. Itu dan langsung lulus proses itu. apply-nya awal tahun 2015, pertengahan tahun udah pengumuman. Alhamdulillah. Nah, sekarang perbedaan apa sih? Perbedaan kuliah di Cina sama di Indonesia atau di Aceh lah, skala besarnya menurut Abang apa sih perbedaan yang signifikan Karena, kelihatan? ya beda beda strata ya. Di sini kan S1, di sana S2. Otomatis mata kuliahnya lebih sedikit ya. Untuk membedakan secara umumnya ya secara samar-samar lah kan. Yang umumnya aja apa ya? Jadi segi budaya yang pertama dari bahasa. Bahasa, kemudian dari segi budaya ya sedikit berbeda, tapi umumnya ya hampir sama sama. aja. Ikuti SKS, ada target berapa SKS, buat proposal, tesis, nulis, kemudian seminar, sidang, selesai. Secara proses sama gitu ya. Cuma yang bedanya kalau yang beasiswa kami itu wajib ada mata kuliah Mandarinnya. Bahasa Mandarin harus dikuasai minimal sampai standar tertentu, baru bisa sidang lah istilahnya, baru bisa lanjut gitu. Berarti Abang bisa bahasa Mandarin? Ya standar yang dari Standar yang kebutuhan kampus untuk minimal jalan-jalan, belanja harus itu bisa. tahu. Berarti dari tes beasiswa awalnya emang ada syarat harus bisa bahasa Mandarin? Kalau dari pertama sampai ke sana, 0. Oh, 0. Iya, pas betul. sampai ke bandara pertama, heran, nggak ada bahasa Inggrisnya, Iya, bahasa Mandarin. bahasa Untung Mandarin. ada perginya sama kawan. Udah agak susah juga ya, sama sempat shock karena semua kampus minim sekali yang bisa bahasa Inggris. Hanya orang tertentu, kurang dari 5% mungkin selama di perjalanan yang bisa bahasa Inggris. Itu agak shock pertama, tapi lama-lama terbiasa sendiri. Kita mau belajar karena ada power of kepepet juga. Akhirnya 1 bulan udah bisa dikit, 3 bulan udah lumayan lega lah. Itu pokoknya kaglah lah kalau saja. Ya betul, karena kepepet ya. Kalau enggak susah juga, karena sampai sana kan betul sih jarang kita nemu bahasa Inggris sana kan, karena mereka sangat menjunjung tinggi bahasa Mandarin itu ya. Oke, setelah dapat beasiswa kemudian kuliah. Kalau kuliahnya beda masuk kuliahnya sama gitu? Ada jam karetnya di Indonesia atau titik-titik absen itu ada nggak di sana? Iya. Kalau jam karet paling anti sih kalau di sana kampus. Ya cerita teman-teman di kampus lain itu tegas sekali. Misalnya kalau telat sekali, peringatannya tegas, nggak boleh telat jadi di sana. Terus ada yang sampai kena penalti gimana gitu kalau telat kan. Terus belajarnya alhamdulillah bahasa Inggris saya. Oh gitu. Belajarnya jadi ya agak terbantu lah. Kalau Mandarin mungkin bahasa apa nih kayak bahasa planet nggak pernah lihat gitu ya. Apalagi masuk major ya. Kalau untuk ngomong interaksi sehari-hari boleh lah, tapi kan kalau udah buku beda, lebih detail ya. Alhamdulillah ada bahasa Inggris, jadi bahas kalau dibilang Mandarin saya ya sekedar untuk ngerti dikit aja. Kalau untuk lebih prefer agak harus lebih belajar lagi. Ya. Berarti jurusannya sama dari S1 ke S2. Kalau di S1 kan teknik sipil, saya ambil subbidang transportasi. Jadi ambil S2-nya lebih yang spesifik sama, gitu. spesifik, masih transportasi juga, jadi sipil juga. Oke, baru sekarang kita masuk ke yang menariknya nih. Beliau jadi YouTuber dari Cina awalnya, atau sebelum ke Cina emang Abang udah mulai ngerekam video gitu? Menarik, sampai di sana kan ada waktu luang kita. Beda dengan di sini, lebih banyak di meja belajar, kemudian kita browsing sambilan relax kan, kita buka YouTube. Sana nggak bisa YouTube juga sih cerita, nggak bisa YouTube di blog kan, Google nggak bisa, tapi kita pakai VPN akhirnya bisa buka. Terus nonton orang kuliah di luar negeri, di Inggris, di Jerman, di Australia, Amerika, mereka kegiatan sehari-harinya di share, video, dibuat vlog lah. Ini kami mau ini,
kenapa enggak ya? Kita bisa juga ada buat. Betul, Cobalah dari situ. Hmm. Buat vlog. Pertama nggak ada kamera, pinjam kamera teman. Buat 1 video, 2 video. Akhirnya seru juga, enak juga ngedit. Itu pun belajar ngedit sambil buat vlog. Di sana belajar ngedit otodidak. Tahu teorinya aja. Ya. Sebelumnya kan ada ikut seminar juga cara buat video, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya. Waktu kita pegang ada Premiere, kita ngedit, lihat tutorialnya dikit di YouTube, udah lumayan ngerti, Ya. ngedit, render, seru juga. Capek tapi seru. Ya, berkelanjutan hari itu beli kamera, buat vlog, si malam-malas sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu pun travel vlog kalau ada jalan-jalan aja. Ya. Selebihnya berlanjut hingga sampai saat Hari ini. ini. Berarti ide awalnya emang dari tidak sengajaan ya, nggak sengaja dibuat YouTube gitu nggak? Atau emang Sengaja, pengen. Akun udah ada dari 2013, tapi cuma untuk komen-komen aja. Oh gitu ya, untuk Kalau nonton-nonton aja upload ya. pertama awal 2016. Jadi 2016 kalau ada total video 3, 4, antara 3 dengan 4, mungkin ada 5 saya hapus 1 atau 2. 3 itu video awal. Sekarang temanya nih, tema abang dalam buat video tuh kan awalnya nggak disengaja kan pasti. Akhirnya sekarang sampai booming, sampai bisa penontonnya 16 juta viewers. Itu gimana awal buat temanya gitu? Emang traveling semua kah atau gimana? Kalau tema sih ya Karena vlog ya, kegiatan vlog saya. awalnya emang vlog Iya. mulainya gitu. Niatnya pertama untuk have fun, arsip ya. mengarsipkan. Buat video kalau kita simpan di laptop di mana nggak terjamin. Ya, Kalau betul. di YouTube mungkin lebih terjamin mungkin ya. Ya buat seiring perjalanan waktu kita buatlah, kita cari-cari ide. Ya. Ini kayak gini oh ya. Akhirnya terbentuk pola sendiri. Mudah-mudahan ini berkarakter lah ya, cerminkan. Ya. Ya sampailah kayak sekarang apa ya, lebih ke budaya lokal, karena kan COVID nggak bisa Yeah. kemana-mana. Betul. Kalau makan nggak mungkin tahan orang makan. Jadi konten yang menurut saya cocok ya seputar kuliner. Kemudian kalau ada travel juga apa yang ada. Tapi kalau sekarang sih niatnya pengen nge-share sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Betul. Jadi saya coba untuk up UMKM, usaha makanan ataupun tentang Aceh yang bisa di-share ke teman-teman luar. Ya kita share lah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita alhamdulillah yang nonton bukan cuma dari Aceh, dari luar Dari Aceh luar banyak. juga. Dari situ ada masukan, ya kita tambah semangat. Kemudian kita berbenah lagi. Kedepannya mungkin mau buat apa ya masih terbuka belum ya gitu. kan. Gitu. Berarti Jadi masih kita nama channel nggak ada khusus, harus konten ini bebas. betul. Jadi bebas. Berarti ada rencana ingin buat niche lain lah, tema lain Ya ya. mudah-mudahan lah. Kalau rencana semua ada ya. Rencana semua ada, Ya, cuma hanya eksekusinya mudah-mudahan, nanti. diberi jalan lancar. Ya kita sambil hobi buat terus, jalan terus. Sekarang soal ini, soal video yang paling banyak viewersnya itu, nah, itu emang direncanakan dari awal atau sebelumnya emang sudah dibuat gitu? Yang konten- Wuhan itu ya, kita ngomong video yang Wuhan paling itu. banyak sekarang yang Wuhan itu ya 16 ya, pasar juta. Wuhan ya. Emang itu mau pulang ya, rencananya kan mau pulang. Saya buat 3 video, pasar Wuhan 1, perkampungan Muslim 1, kemudian tentang kuliner ada seafoodnya, pusat seafoodnya. Ya. Emang sebelumnya model-model gitu kontennya. Sebelum buat pasar Wuhan ada juga saya buat di masjid, di masjid Wuhan, Ya, betul. tentang kegiatan salat Jumatnya. Kemudian ada juga di bentar ya saya ingat. Ada beberapa lah yang itu Iya, ada wisata beberapa. halal gitu kan. Kemudian Wisata halal, kemudian travel ke Great Wall udah ada, Ya, ke apa namanya jembatan kaca terpanjang di dunia ada juga. Mungkin viral itu tergantung situasi di dunia ya. Ya, Mungkin betul. lagi COVID, mereka mengaitkan dengan pasar Betul. kelelawar, keywordnya mungkin cocok. Nah, Ya muncul. berjumpa lah di situ ya. Kalau YouTube kan algoritmanya videonya ditonton nggak di skip, tetap ditonton Ya. di jalan yang merah itu Langsung. kan muncul sendiri di home atau muncul di Direkomendasikan ya. rekomendasi. Itu dia cara trending Caranya video ya. di YouTube. Akhirnya Ya, berkelanjutan ya. Wuhan 1, Wuhan 2 sampai 5 kalau nggak salah saya lihat Wuhan. Sebelum jadi banyak ditonton jutaan, terakhir waktu upload dalam seminggu, maksudnya lebih bagus dari video lainnya juga adalah sekitar 70.000 dalam seminggu ditonton pada saat itu subscriber
baru 80 ribuan. Habis itu baru Pas COVID ya. meledak gitu. Meledak, naik. 5 langsung 16 juta viewers gitu ya. Nggak juga. Pas naik sampai berapa ya? 7 juta Oh, 7 juta dulu, bisa Ya, berangsur-angsur. pelan-pelan. Sampai 16 dalam juta ya. setahun jadilah sekitar 15 juta gitu. Akhirnya video lain mengikut juga ya, video-video Aceh yang bahkan yang terbaru saya lihat 5 bulan yang lalu tuh yang video apa yang jadi mahar itu orang jual kelapa itu jadi tukang mahar akhirnya sampai 1 juta viewers juga akhirnya mengikuti gitu. Banyak lain juga yang mobil pick up jualan nasi goreng itu juga lumayan gitu. Oh iya, semenjak menetap di Aceh, saya memang udah buat konten salah satu playlistnya inspirasi bisnis, yaitu salah satu videonya kelapa, ada nasi goreng, Betul, kan? Kemudian ada buah belangong juga, itu naik. Yang bisa naik itu saya nggak ngerti, saya coba buat yang terbaik. Betul. Dia kalau misalnya orang menarik nonton, orang akan nge-like, akan komen, dan itu bagus untuk algoritmanya. Betul. Dia akan muncul di home orang, itu dia. Direkomendasikan. Kalau ya. videonya bagus, memang kalau video yang menarik ya, bukan bagus, menarik bagi orang untuk ditonton, Iya. insya Allah akan naik sendiri dia. Kita buat semaksimal mungkin dan kita nggak tahu yang mana menarik bagi Betul. orang. Dari apa algoritma sebelumnya, dari history, dari analitik kita lihat, kita bagi untuk kita tentukan konten selanjutnya, cara pengeditan dan cara pengambilan gambar. Itu dia. Oh, berarti dipikirin sampai situ, sampai ke analitik, abang analisa Iya, gitu ya. betul. Saya ada beli buku YouTube juga. Oh, gitu. Iya, gimana caranya, audionya, ini gambarnya. Yang penting intinya kalau YouTube betah aja orang nonton Iya. dan videonya menarik. Semakin lama gitu ya, semakin Ada video ASMR nggak ada ngomong dikit pun, Tapi tapi lama rame aja. yang nonton. Rame yang nonton. Ada video juga yang banyak ngomong lupa, rame juga nonton. Ada juga yang serupa nggak ada yang nonton karena nggak menarik. Iya, Karena berarti kita kan bukan artis gitu kan. Betul. Makanya yang kita share mau orang nonton. Jadi betul. usahakan share yang bermanfaat. Insya Allah trending pasti banyak yang nonton. How to ketika nonton orang tahu sesuatu, dapat sesuatu pasti akan trending. Insya Allah. Dapat insight-nya lah ya. Dapat manfaatnya, dapat menarik ataupun sekedar hiburan. Pokoknya menarik, insya Allah ramai. Karena video bagus juga belum tentu rame Iya, kan. betul. Video yang menarik, yang banyak, yang paling Kita lama. usahakan, ya kan? Iya, kita Kecuali berusaha. kalau memang kita artis ya. Artis baru. Itu pun terserah mau buat apa juga. Mudah trendingnya. Kadang orang lihat, oh enak jadi youtuber ya, tinggal videoin aja, edit kayak gini, upload, langsung ada yang nonton. Padahal nggak tahu di balik itu ya. Awal buat video nggak tahu pun ada momen, gitu. ada udah buat di Cina berapa video subscribernya ada naik dah 800 subscriber. Tiba-tiba ada kawan orang Aceh hubungi ke Cina, bang video udah rame yang nonton tuh, bisa monet, apa itu monet? Itu pulang ketik